banyak orang menilai Kristen itu agama yang salah gitu ya. Banyak orang beranggapan kalau yang disalibkan itu Yudas Iskariot, masa Tuhan itu menjelma manusia gitu ya. Tapi pikiran mereka, pola pikir mereka itu masih buntet. Jadi masih burem. Karena mereka belum menerima dan belum mendapatkan cahaya itu, terang itu. Jelas ya, saya perjelas. Kenapa sih Yesus itu datang menjelma menjadi manusia? Kenapa Tuhan harus menjelma menjadi manusia? Satu kalimat yang jelas bahwasanya Tuhan itu bisa menjadi banyak. Tuhan itu bisa menjadi apa saja. Tuhan bisa menjadi banyak. Tuhan bisa menjadi binatang. Tuhan bisa menjadi manusia. Tuhan bisa menjadi api. Tuhan bisa menjadi tumbuhan. Itu satu kalimat yang jelas ya. Lalu kenapa Tuhan harus menjadi manusia sebagai sosok Kristus dan disalibkan? Yang pertama, dia datang untuk penebusan dosa. Karena dosa yang dilakukan Adam dan Hawa, ketika Adam dan Hawa itu memakan buah pengetahuan, supaya pikiran manusia itu terbuka pengetahuannya, bisa membedakan yang benar dan yang salah. Dia makan, lalu dia sadar kalau dia telanjang. Sejak saat itu Adam dan Hawa ditetapkan sebagai seorang pidana. Lalu Adam dan Hawa dipenjara, dijatuhkan ke bumi. Bumi ini adalah penjara. Bumi ini adalah tempat penghukuman. Bumi ini adalah tempat pembuangan. Kita bukan manusia bumi, tapi kita manusia surga. Rumah kita tuh di surga, bukan di bumi. Bumi itu tempat pembuangan, tempat penjara. Manusia dipenjara ke bumi, dibuang ke bumi. Dan lalu Tuhan mengutuk perbuatan itu. Oleh karena itu, Yesus itu datang menjadi manusia, serupa dengan manusia, menjadi manusia 100%. Dia rela disalibkan dan dibunuh supaya dia berkorban untuk menebus dosa manusia, dosa mula-mula yang dilakukan Adam dan Hawa. Loh, kenapa harus ada dosa mula-mula? Kan dosa itu buatan manusia sendiri. Kenapa bukan manusia itu yang menanggung dosa itu? Kalau kamu bilang dosa itu yang menanggung manusia itu sendiri, oke lah. Dosa secara pribadi yang kita buat, yang kita lakukan sehari-hari pribadi, itu yang nanggung memang kita sendiri. Tetapi dosa yang dilakukan Adam dan Hawa, apakah Adam dan Hawa sendiri yang menanggung dosa itu? Kalau Adam dan Hawa sendiri yang menanggung dosa itu, kenapa kita ada di bumi? Kenapa kita tidak ada di surga? Kenapa kita ada di bumi? Kenapa kita ada di pembuangan? Kenapa kita ada di penjara ini? Itu tandanya kita juga terkena kutuk. Kita terkena kutuk dari dosa Adam dan Hawa yang menjadi darah daging kita. Dan melalui penebusan Yesus, maka kita terbebaskan dari belenggu-belenggu kutuk. Kita terbebaskan dari belenggu kutuk. Dan kita kembali lagi berkenan di hadapan Tuhan, supaya kita bisa sampai kepada Bapa melalui Yesus. Jadi Yesus itu sebagai juru kuncinya. Itu yang pertama. Yesus datang sebagai penebusan dosa. Yang kedua, Yesus datang sebagai pemberi sukacita, kabar sukacita. Kalau waktunya semakin dekat, dia datang sebagai pemberi sukacita. Lalu yang ketiga,
Dia datang ke dunia ini untuk memberikan arahan pengajaran yang benar. Contoh, dalam hal menikah, seorang laki-laki harus menikah dengan satu wanita. Seperti halnya seorang Adam. Adam hanya menikah dengan Hawa, satu laki-laki dan satu wanita. Tidak ada yang namanya satu laki-laki, 4 wanita, 10 wanita, atau 2 wanita, 3 wanita. Nggak ada. Di dalam Kristen yang diajarkan Kristus, alangkah baiknya seorang laki-laki itu mendapatkan pendamping seorang wanita, bukan beberapa wanita. Itu salah satu arahnya. Kalau orang-orang bilang, wah boleh dong menikah dong, satu laki-laki 3 wanita, 4 wanita boleh dong, atau 10 wanita boleh dong, gitu ya. Yang menjadi tanda tanya saya bukan masalah adil atau tidak adilnya, bukan masalah harta bendanya atau materinya, tapi masalah perintah mula-mulanya. Sejak Adam dan Hawa diciptakan, apakah perintah mula-mulanya Adam harus memiliki beberapa istri? Apakah Adam harus memiliki 4 istri atau 10 istri? Yang pertama, apakah perintah mula-mula yang Tuhan berikan kepada manusia itu adalah memiliki banyak istri? Karena yang diperintahkan Tuhan supaya laki-laki itu mendapatkan satu istri dan setia kepada pasangannya. Yang pertama, apakah itu perintah mula-mula? Yang kedua, bila mana yang orang-orang selalu singgung adalah keadilan. Ketika seorang laki-laki menikah dengan banyak wanita, sebenarnya secara roh, secara agama itu sudah tidak adil. Secara roh, pribadi roh itu enggak adil. Sekalipun laki-lakinya digilir, nanti sehari di rumahnya si A, sehari di rumahnya si B, sehari di rumahnya si C, istrinya banyak kan, tapi itu tetap enggak adil. Nanti setelah di rumahnya si A, nanti si A akan kesepian. Padahal kita seorang laki-laki, kita harus mendampingi wanita kita setiap hari, setiap waktu, supaya kita itu bisa kayak mengetahui lah, supaya kita bisa melengkapi. Bukan sehari di A, sehari di B, sehari di C, 1 minggu di A, 1 minggu di B, 1 minggu di C, 1 bulan di A, 1 bulan di B, 1 bulan di C. Itu secara roh, secara pribadi rohani itu sudah nggak adil. Karena setelah si suami pergi dari si A dalam jangka waktu tertentu, maka si A, istrinya, akan kesepian. Well, itu sudah tidak adil. Sehingga Kristus datang itu memberikan arahan. Setialah kepada satu pasangan, setialah kepada satu tempat kerja, setialah kepada satu tuan, jangan mendua. Itu di dalam Kristen. Itulah kilasan video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe video ini.